Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik. Oh, selamanya Engkau baik Tuhan. Selamanya kasih setia-Mu, rahmat-Mu bagiku. Selamanya kemurahan-Mu Tuhan. Oh, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, oh.
sebab Tuhan baik. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada. Saat pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali doa pagi secara online bersama dengan GKI Pondok Daud. Saya percaya pada pagi hari ini saudara dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tentu sebelum kita akan melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itulah yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Jikalau bulan ini, bulan Februari ini, gereja kita mengangkat tema tetap menghasilkan di buah masa kekeringan. Saudara, dari tema ini timbul satu pertanyaan bagi kita sekalian. Apa mungkin bisa menghasilkan buah di musim kekeringan? Saudara, secara manusiawi mungkin tidak mungkin, bahkan tidak bisa. Tetapi Tuhan merindukan, menginginkan agar kekristenan, iman percaya kepada Tuhan itu terus bisa menghasilkan buah. Di saat-saat apapun tetap menghasilkan buah. Baik di musim penghujan maupun di musim kekeringan. Ini yang terus Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kemudian timbul lagi pertanyaan dalam hidup kita. Sudahkah kita berbuah? Nah, Bapak Ibu dimanapun berada, pada pagi hari ini mari bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam Lukas pasal 8 ayat 4 sampai yang ke-8. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sekali lagi saya ulangi dalam ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menjelaskan tentang 4 jenis tanah. Yang pertama adalah ketika benih ditaburkan, itu jatuh di tanah kering, menggambarkan seseorang itu tertutup, bahkan menolak akan setiap firman Tuhan yang didengar. Yang kedua, saudaraku, benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih itu akan tumbuh dengan cepat, tetapi cepat layu atau kering karena tanah yang kurang, sehingga tidak bisa berakar kuat, sehingga menyebabkan ketika benih itu tumbuh dan cepat layu ataupun kering. Yang ketiga adalah benih yang jatuh di semak duri. Seseorang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan percaya, tetapi di saat menghadapi kehidupan, kesulitan, tantangan, bahkan kekeringan, tidak bisa bertumbuh. Dan yang keempat, saudaraku, benih yang jatuh di tanah yang baik dan subur. Itu adalah gambaran orang yang mau mendengarkan
akan kebenaran firman Tuhan dan percaya firman Tuhan itu menjadikan hidup dan bertumbuh sehingga dapat menghasilkan buah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari bersama-sama. Poin benih yang jatuh di tanah yang subur yang baik ini, setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Sudahkah kita sampai hari ini bisa menghasilkan buah seperti yang diharapkan oleh Tuhan? Melalui renungan pada pagi hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, menjadi introspeksi di dalam setiap kehidupan kita, kekristenan kita. Sudahkah kita bertumbuh, bahkan berbuah seperti halnya yang diinginkan oleh Tuhan? Ketika benih itu jatuh ke tanah yang subur yang baik, kita meresponi akan kebenaran dan percaya, maka satu hal yang meyakinkan kita bersama, bahwa kita adalah menjadi orang-orang yang senantiasa bertumbuh dan menghasilkan buah seperti halnya yang diharapkan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah berbuah, maka biarlah buah yang terus itu yang timbul dalam kehidupan kita itu terus tetap. Bukan di saat-saat musim tertentu saja, tetapi setiap saat, setiap musim, agar kehidupan kita terus menghasilkan buah. Mazmur 1 ayat yang kedua dan 3, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika benih itu jatuh ke tempat yang baik, ke tempat yang subur, itu menggambarkan merespon akan kebenaran firman Tuhan. Seperti halnya Mazmur 1 ayat 2 dan 3 ini, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketika kita merespon akan kebenaran firman Tuhan, ketika kita merespon akan perkataan daripada Tuhan, maka niscaya benih itu akan bisa tumbuh dan akan bisa menghasilkan buah. Iman timbul dari pendengaran akan Kristus. Bapak Ibu dimanapun berada saat pagi hari ini, mari bersama-sama akan meresponi setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Maukah kita bertumbuh? Maukah kita berbuah seperti halnya yang diharapkan oleh Tuhan? Mari kita buka hati kita buka tanah hati kita. Izinkan benih itu, izinkan firman Tuhan itu masuk dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita merespon akan setiap kebenaran perkataan daripada Tuhan, kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertumbuh bahkan menghasilkan buah seperti halnya yang diharapkan oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, marilah saya ajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terus akan mengintrospeksi akan setiap hidup kita, diri kita. Sudahkah aku berbuah untuk kerajaan Allah? Sudahkah aku berbuah untuk kerajaan surga? Jika saat ini saudara, Bapak Ibu masih ragu akan panggilan kita, diri kita, mari terus buka diri kita, hati kita. Izinkan Roh Kudus terus berkarya. Izinkan firman Tuhan itu akan memperbarui dalam setiap kehidupan kita. Niscaya buah-buah itu akan kita hasilkan oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Jikalau hari ini Tuhan sudah
mengizinkan kami untuk merenungkan akan setiap kebenaran-Mu. Biarlah benih firman itu masuk dalam setiap hidup kami ya Tuhan, agar bisa bertumbuh bahkan bisa berbuah seperti halnya yang Tuhan harapkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati setiap orang yang mendengarkan renungan atau firman Tuhan pada pagi hari ini. Apapun segala aktivitas, bahkan setiap pergumulan-pergumulan dalam hidupnya, Tuhan senantiasa memberikan jawaban. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.